Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 4 Oktober 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Seperti biasa pemirsa, informasi teraktual telah dihimpun oleh tim redaksi kami dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, evaluasi kepemimpinan Wali Kota Medan Bobi Nasution yang sudah berjalan hampir 3 tahun. Puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Wali Kota Medan. Dalam orasinya mereka menilai belum ada perubahan dan sejumlah permasalahan yang dijanjikan saat kampanye masih dianggap nihil. Pada Selasa sore kemarin, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEMSI Kota Medan mendatangi kantor Wali Kota Medan dan menyuarakan keresahan masyarakat pada masa kepemimpinan Bobi Nasution Aulia Rahman. Menurut mereka, janji-janji kampanye Bobi masih dinilai nihil, terutama permasalahan banjir yang tak kunjung selesai di Kota Medan, serta pembongkaran drainase yang membuat jalanan Kota Medan kerap macet dan mengganggu estetika. Setelah berorasi selama 1 jam, masa aksi kecewa karena wali kota maupun wakil wali kota Medan tak kunjung menjumpai mahasiswa. Banyak daripada elemen masyarakat yang resah, banyak daripada elemen masyarakat yang hari ini merasa jerit. 1, macet, 2, banjir, 3, dampak lingkungan sampai dengan hari ini. Bayangin teman-teman media, kasus penyakit TB paru itu meningkat. Dan hal konyolnya dilakukan apa? Cek emisi gas untuk kendaraan melalui cek knalpot, itu kan nggak konkret. Puluhan emak-emak berunjuk rasa di depan Polda Sumatera Utara untuk meminta pihak kepolisian serius dalam memberantas judi online. Dalam unjuk rasa tersebut, mereka membawa seekor ayam jago untuk diserahkan kepada pihak kepolisian. Resah akibat maraknya judi online di tengah masyarakat, puluhan emak-emak warga Kota Medan dan Deli Serdang berunjuk rasa di depan kantor Polda Sumatera Utara pada Selasa siang. Dalam aksinya mereka meminta pihak kepolisian agar serius dalam memberantas judi online yang sudah merusak perekonomian rumah tangga mereka. Pasalnya, suami dan anak-anaknya sudah terkontaminasi permainan judi online yang gampang diakses via handphone. Selain itu, mereka juga meminta Kapolda Sumatera Utara untuk menangkap bandar-bandar judi online yang saat ini masih berkeliaran. Hal unik terjadi dalam aksi unjuk rasa tersebut, di mana seorang emak-emak membawa seekor ayam jago untuk diserahkan ke pihak kepolisian. Ayam jago ini diserahkan sebagai simbol dan sindiran sogokan terhadap polisi agar serius dalam memberantas judi online yang kian meresahkan masyarakat. Usai berorasi dan menyerahkan ayam jago, para emak-emak tersebut langsung memubarkan diri. Yang sangat riskan terhadap perjudian online karena suami-suaminya adalah korban-korban daripada judi online tersebut gitu. Nah, sampai mereka pun nggak makan gara-gara suaminya asik main judi online. Ya, mereka punya empati dan simpati untuk mendukung ini gitu. Karena mereka juga korban, makanya ikut peran aktif mereka supaya ini judi online ini habis dari Sumatera Utara dan suami-suami mereka tidak lagi seperti itu gitu. Kejaksaan Negeri Karo fasilitasi penyerahan surat keputusan pembatalan sertifikasi hak milik yang berada di kawasan hutan seluas 17 hektar. Penyerahan dari BPN Kabupaten Karo kepada Kesatuan Pengelola Hutan Wilayah 15 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Atas laporan dari masyarakat, Kejaksaan Negeri Karo mendalami terbitnya sertifikat hak milik di lokasi hutan negara yang berada di Desa Tongging, Kecamatan Kabupaten Karo. Dengan temuan ini, Kejari melalui seksi pidana khusus mengambil langkah untuk mengembalikan aset negara kawasan hutan. Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Tri Sutrisno mengatakan,
Setelah diselidiki dan didalami, benar ada lokasi hutan seluas 171.356 meter persegi atau sekitar 17 hektar lebih telah terbit sertifikatnya di Badan Pertanahan Negara BPN Kabupaten Karo. Ternyata ada kesalahan administrasi pendaftaran sertifikat di lahan hutan negara. Sudah terbit sertifikat sebanyak 70 sertifikat dengan perkiraan kerugian negara mencapai 151 miliar rupiah. Dari hasil kerjasama asistensi pendampingan selanjutnya, Kejari Karo memfasilitasi proses pengambilan aset negara dengan menyerahkan salinan surat keputusan pembatalan sertifikat hak milik dari BPN Kabupaten Karo kepada Satuan Pengelola Hutan Wilayah 15 Kabanjahe, Dinas Kehutanan Profsu. SK pembatalan ini juga diserahkan oleh BPN kepada Kejari Karo. Aset yang sempat dikuasai oleh masyarakat dikembalikan ke negara. Terkait pembatalan sertifikat ada sekitar 70 sertifikat di area kehutanan. Itu adalah hasil dari kerjasama kami dari bidang khusus bersama dari Kepala BPN terkait pemetaan adanya sertifikat yang terbit di atas tanah kehutanan. Jadi dari hasil kita verifikasi kemudian asistensi pendampingan akhirnya ada pembatalan sertifikat. Jadi kami kembalikan dari awal mulanya dikuasai oleh masyarakat dikembalikan kepada Kementerian Kehutanan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tapanuli Utara menghimbau masyarakat untuk mewaspadai dampak terjadinya cuaca ekstrim seperti resiko bencana alam. Kepada warga yang tinggal di sejumlah wilayah yang rawan terjadi longsor dan bencana alam dihimbau tetap waspada. Kepala BPBD Taput, Bonggas Pasaribu mengatakan, cuaca ekstrim yang sering terjadi dapat menyebabkan resiko bencana alam seperti banjir, pohon tumbang, dan tanah longsor. Untuk meminimalkan resiko terjadinya akibat bencana alam, baik berupa fisik maupun non-fisik, BPBD mempersiapkan tim penanggulangan bencana dalam upaya pengenalan bencana kepada masyarakat, terutama yang berada di daerah rawan bencana. Upaya ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya korban ketika terjadinya bencana. Antisipasinya ini kita sudah menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati dan memperhatikan apabila ada lokasi-lokasi yang rawan longsor, pohon tumbang agar dihindari. Dan dari kita Badan Penanggulangan Bencana Daerah ada 10 orang satgas kita itu siap siaga setiap saat kita siapkan, dan peralatan-peralatan seperti sinsel dan yang lain-lain sudah kita siapkan, sudah kita servis terlebih dahulu. Rawan banjir dan tanah longsor, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah menghimbau kepada warga untuk lebih berhati-hati dan siaga. Pemirsa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Toba melaksanakan program Dapur Sehat Atasi Stunting Dasat di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba. Program ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko yang memiliki calon pengantin, ibu hamil, balita, dan ibu menyusui, terutama dari keluarga kurang mampu. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba, Juliwan Hutapea mengatakan program percepatan penurunan stunting merupakan program dari pemerintah pusat untuk penurunan angka stunting. Langkah yang dilakukan adalah dengan memberikan asupan gizi yang maksimal bagi ibu hamil dan balita di bawah umur 2 tahun. Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting atau disingkat DASAT merupakan kegiatan pelatihan untuk membuat makanan bagi ibu hamil dan balita dengan bahan lokal, di mana bahan masakan tidak harus mahal, akan tetapi dapat memilih dan memilah bahan-bahan yang terjangkau dengan kualitas dan kandungan gizi yang baik. Dalam praktik pembuatan menu makanan kali ini adalah sop sayur serabut, bola-bola tahu, nugget lele. Adapun tutor praktik memasak menu makanan adalah ahli gizi dari Puskesmas Kecamatan Ajibata. Juliwan juga menjelaskan pelaksanaan program DASAT akan menyasar 17 kampung KB yang ada di Kabupaten Toba. Desa Sigapiton ini kita kunjungi setiap bulan.
setiap bulan kita kunjungi dalam rangka percepatan penurunan stunting. Jadi masyarakat kita beri penyuluhan bagaimana memanfaatkan ya bahan-bahan lokal yang ada di sini untuk dimasak menjadi menu makanan untuk anak-anak balita dan begitu juga untuk ibu-ibu hamil supaya memang dapat gizi yang seimbang. Penderita stunting di Kabupaten Toba sejak tahun 2022 hingga saat ini terus menurun, di mana sejumlah penderita 8,5%. Persentase ini terus membaik dari target nasional untuk tahun 2024, yakni 14%. Pemirsa, Desa Wisata Sigabiton, Kecamatan Aji Bata, Kabupaten Toba merupakan salah satu desa yang terpilih untuk dikembangkan menjadi desa wisata berbasis pertanian atau agrowisata pada komoditas bawang merah. Namun sangat disayangkan akses jalan darat menuju desa wisata Sigapiton ini belum dapat mendukung secara optimal dikarenakan masih dalam keadaan rusak berat. Kepala Desa Hisar Butar-Butar mengatakan, warga masyarakat Desa Sigapiton berharap kepada pemerintah agar melakukan peningkatan akses jalan menuju objek wisata di wilayah itu. Sebab akses jalan darat tersebut kondisi sangat buruk, banyak berlobang dan bila hujan menjadi kubangan air serta licin. Hal ini sangat mempengaruhi kedatangan wisatawan yang berkunjung. Hisar menjelaskan akses wisata warga sangat tergantung akses jalan tersebut dalam mengangkut hasil pertanian dan aktivitas sehari-hari seperti berangkat kerja dan anak-anak pergi ke sekolah. Mewakili masyarakat Desa Sigapiton dan pemerintah Desa Sigapiton menyampaikan kepada pemerintah agar sudi kiranya permohonan kami yang selama ini terkait dengan perbaikan jalan menuju Desa Wisata Sigapiton sampai sekarang belum terrealisasi. Dalam hal ini kami memohon kepada pimpinan kami, pemerintah pusat, agar memperhatikan kondisi jalan yang sudah rusak parah. Hisar juga menambahkan Desa Sigapiton memiliki banyak potensial baik komoditas pertanian, budaya, pariwisata, dan pendidikan. Namun sayangnya potensi yang dimiliki hingga saat ini belum ada perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Toba, khususnya instansi terkait dalam hal membangun sarana jalan yang memadai. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Pemirsa, penyusunan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah peraturan daerah harus sudah diundang-undang pada Januari 2024. Jika sampai batas waktu tersebut bagi pemerintah daerah yang belum membentuk peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka Pemda tidak dapat memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Penetapan tarif objek pajak retribusi daerah yang disusun dari berbagai masukan dan pandangan menjadi langkah dan strategi dalam peningkatan penerimaan daerah untuk diselesaikan daerah sebelum tahun 2024. Sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemda dan pemerintah pusat. Hal itu terungkap pada studi banding pemerintah Kabupaten Karo ke Kabupaten Tapanuli Utara di kemarin. Saat menerima tim studi banding tersebut, Asisten Sekdakap Binhot Aritonang mengatakan dalam menyusunan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang harus diundangkan pada Januari 2024. Maka bagi pemerintah daerah yang belum membentuk peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka Pemda tidak dapat memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Wakil Ketua DPRD Karo Sadarta Bukit mengatakan hal tersebut menjadi masukan dan pertimbangan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Pemkab Karo untuk diundangkan pada Januari 2024 mendatang. DPRD Kabupaten Karo yang tergabung di Pansus 1 membahas terkait dengan ranperda pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi tujuan kunjungan ke Taput karena Kabupaten Taput merupakan salah satu kabupaten yang sudah menyelesaikan terkait dengan perda pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi kedatangan kita ke sini untuk melakukan studi tiru karena di Karo sedang dalam pembahasan. Itu mungkin tujuan. Melalui tim inovasi Sadoku siap antar dokumen kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang kembali melakukan jemput bola untuk perekaman data KTP elektronik. Program ini diprioritaskan bagi masyarakat yang belum pernah melakukan perekaman KTP elektronik, khususnya bagi masyarakat yang sakit, baik yang dirawat inap di rumah sakit maupun di rumah, termasuk lansia dan warga berkebutuhan khusus yang berdomisili di Kabupaten Deli Serdang. Menurut Kepala Desa Lengau Seprang, Suherlianto mengatakan adanya warga yang belum memiliki KTP elektronik ini berdasarkan laporan dari Kepala Dusun. Petugas datang berdasarkan laporan pihak desa, kemudian petugas melakukan perekaman KTP elektronik. Pemerintah Desa Lengau Seprang sangat berterima kasih dengan kehadiran petugas perekaman data dan KTP elektronik. Walaupun hanya 2 orang warga pihak Disduk Capil mau turun dan melakukan perekaman. Pemerintahan Desa Lengau Seprang mengucapkan banyak terima kasih karena ini udah kali kedua masuk ke desa saya untuk perekaman KTP ataupun identitas keliling, yang mana selama ini kita sangat sulit kali untuk merekam ataupun mendata warga. Alhamdulillah dengan kerjasama pemerintahan desa dan keluarga dan masyarakat, warga yang belum pernah KTP pada hari ini dapat melakukan perekaman. Pejabat fungsional bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan Zulkaidi Bintang mengatakan seluruh masyarakat Kabupaten Deli Serdang harus memiliki kartu identitas, baik itu warga yang sehat ataupun sakit. Bagi masyarakat yang sakit atau difabel, Disduk Capil Kabupaten Deli Serdang melalui program Sadoku akan turun dengan mobil pelayanan kelilingnya. Kami dari Dukcapil untuk kedepannya semua warga harus mempunyai administrasi kependudukan yang lengkap. Bisa diantar langsung, bisa juga pihak dari desa kita telepon datang ke Dukcapil. Pemerintah desa menghimbau kepada masyarakat yang belum pernah melakukan perekaman data kependudukan segera melaporkan ke kepala dusun agar dapat segera dilakukan perekaman data. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terus mendistribusikan instalasi alat bantu penangkap jaringan ke sejumlah daerah. Perangkat elektronik ini sebagai alat penangkap jaringan untuk pelayanan keliling administrasi kependudukan.
Pasca sistem administrasi kependudukan terdistribusi bermigrasi ke sistem Adminduk terpusat, pelayanan publik pemerintah urusan Dukcapil masih dapat diselenggarakan di luar kantor dinas Dukcapil. Untuk menunjang pelayanan publik tersebut, pemerintah pusat mendistribusikan alat bantu penangkap jaringan yang dapat bekerja, mengirim data Adminduk yang telah direkam di lapangan ke database kependudukan di Ditjen Dukcapil Kemendagri. Kepala Dinas Dukcapil Kota Gunung Sitoli, Bernadine Telembanua menjelaskan pihaknya telah menerima alat tersebut dan segera dioperasikan. Pengoperasian alat tersebut menjawab keinginan sejumlah warga dan siswa pemilih pemula yang selama ini ingin mendapatkan pelayanan keliling administrasi kependudukan khususnya di kawasan hunian penduduk dan sekolah yang jauh dari perkotaan. Kita bisa online ya, dengan ya untuk perekaman wajib ada peralatan ini karena setelah database ini berada di Jakarta, maka kita tidak bisa lagi melakukan perekaman di luar kantor. Jadi dengan ada alat ini, kita bisa melakukan perekaman di luar kantor. Jadi di sekolah-sekolah, di desa-desa, bisa kita lakukan. Pihak Dinas Dukcapil Kota Gunung Sitoli juga telah meminta warga setempat tidak harus menunggu program jemput layanan keliling Adminduk, melainkan warga boleh mendatangi kantor Dinas Dukcapil untuk mempercepat proses pendaftaran kependudukan hingga perekaman elektronik. Pemirsa, dalam beberapa bulan terakhir, kantor cabang pembantu Bulog Kota Sibolga telah menyalurkan puluhan ton beras bantuan dari pemerintah kepada masyarakat menengah ke bawah. Hal tersebut dilakukan Bulog Kota Sibolga untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan beras di tengah masih mahalnya harga beras di pasaran. Pimpinan kantor cabang membantu Bulog Kota Sibolga, Ahmad Fadli menjelaskan ada beberapa jenis bantuan beras dari pemerintah yang telah disalurkan, di antaranya beras bantuan yang disalurkan kantor pos untuk keluarga penerima manfaat atau KPM dan beras murah yang dijual Bulog melalui pasar murah yang diadakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Sibolga. Ahmad Fadli mengatakan puluhan ton beras bantuan pemerintah yang telah disalurkan tersebut berkualitas medium dan sangat layak dikonsumsi oleh masyarakat. Sementara itu terkait masih mahalnya harga beras di pasaran, Bulog Kota Sibolga telah melakukan upaya untuk menekan kenaikan harga beras dengan melakukan pendistribusian beras murah kepada penjual beras yang berada di bawah naungan Bulog Kota Sibolga. Tujuan hal tersebut agar masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan beras dengan harga murah yang berkualitas medium. Kota Sibolga sendiri itu sebanyak 6.225 KPM keseluruhannya. Jumlah tonase berasnya sendiri Bang yang dibagikan Bang? Berarti sebulannya itu kita gelontorkan 62 ton 250 kg beras untuk bantuan pangan tersebut. Stok yang ada saat ini bertahan bisa berapa lama nih? Stok saat ini kita 1.800 ton dan ini akan terus bertambah movement dari Medan ke Sibolga. Jadi untuk ketahanan stok kita jamin sampai akhir tahun ini aman. Kantor cabang pembantu Bulog Kota Sibolga meminta masyarakat agar tidak perlu khawatir akan ketersediaan beras di pasaran. Pasalnya, persediaan beras di gudang Bulog Kota Sibolga mencukupi hingga akhir tahun. Bahkan dalam waktu dekat, kantor Bulog Kota Sibolga juga akan menerima tambahan pasokan beras dari gudang Bulog di Kota Medan. Pemirsa, jelang Pekan Olahraga Nasional Sumatera Utara Aceh 2024 mendatang, pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku salah satu tuan rumah terus mempersiapkan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan pesta olahraga tersebut. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR telah merilis desain megah dan modern Stadion Utama PON ke-21 yang akan berlangsung pada tanggal 5 hingga 19 September 2024 mendatang. Stadion Utama PON 2024 di kawasan Sport Center Sumut ini memiliki nilai kontrak sebesar 587 miliar. Dapat menampung 25.000 penonton yang ditargetkan akan selesai kurang dari 1 tahun. Meski pembangunan stadion dilakukan dalam waktu yang singkat, namun pemerintah tetap memperhatikan keterpenuhan target 5T, yakni tepat mutu, tepat waktu, tepat administrasi, tepat biaya, dan tepat manfaat. Dan yang paling utama adalah menjaga mutu pekerjaan
dalam waktu pelaksanaan yang sangat singkat. Proses pembangunan stadion utama sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 yang setelah melewati proses yang panjang, pembangunan kembali dilanjutkan sejak akhir September lalu. Sport Center Sumut ini nantinya tidak hanya menyediakan venue olahraga berstandar internasional saja, namun juga akan dibangun beberapa fasilitas penunjang lainnya seperti akses jalan, rumah ibadah, sekolah, keolahragaan, wahana bermain, rumah sakit, serta kawasan komersial. Diharapkan pelaksanaan PON 2024 Sumut Aceh dapat berjalan lancar dan stadion utama di kawasan Sumut Sport Center dapat menjadi ikon kebanggaan Sumut. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.